Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Hafid dari jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama tentang jurnal penyesuaian, khususnya pada transaksi beban dibayar di muka atau prepaid expense. Nah, transaksi beban dibayar di muka saya pilih pada video kali ini menjadi topik karena menarik ya. Banyak selama pengamatan saya selaku dosen maupun penulis soal ya, uji nasional akuntansi atau ekonomi, banyak yang kesulitan di dalam memahami materi ini. Juga adik-adik kita yang di SMA maupun di SMK yang masih belajar akuntansi pertama kali juga banyak yang kesulitan menyusun jurnal penyesuaian pada transaksi beban dibayar di muka ini. Padahal insya Allah mudah ya, sederhana. Semoga video ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan kefahaman, kemudahan di dalam mempelajari materi ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, beban dibayar di muka atau prepaid expense definisinya adalah beban yang dibayar pada saat ini untuk hal atau objek yang dibiayai di masa depan ya, atau dalam masa sekarang sampai waktu yang akan datang. Saya ulangi, untuk hal atau objek yang dibiayai di masa depan atau dalam rentang masa sekarang sampai waktu yang akan datang. Walaupun sudah dibayar, namun secara akuntansi belum merupakan beban. Contohnya, sewa dibayar di muka. Dibayar sekarang, tetapi untuk masa sewa sekarang sampai yang akan datang. Ya, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka. Itu adalah contoh-contohnya. Baik, untuk pembahasan kali ini ada satu kasus. Misalnya, saya bacakan, pada tanggal 1 Oktober 2020, membayar sewa sebesar 12 juta untuk 1 tahun. Terhitung mulai 1 Oktober 2020 sampai 1 Oktober 2021. 1 tahun lamanya. Ya. Nah, ada dua metode atau pendekatan atau teknik atau cara apapun namanya ya, masing-masing buku berbeda-beda ya, di dalam pencatatan beban dibayar di muka atau prepaid expense. Yang pertama, metode harta atau pendekatan neraca, artinya waktu membayar dicatat sebagai harta. Ya. Yang kedua adalah metode beban atau pendekatan laba rugi. Artinya waktu membayar dicatat sebagai beban. Ya. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya seperti ini. Jadi tanggal 1 Oktober tadi yang membayar 12 juta untuk sewa itu, jurnalnya sewa dibayar di muka, debit, kas kredit. Akun yang dipakai adalah sewa dibayar di muka. Karena ini akun harta, maka kalau jurnalnya seperti ini dikatakan menggunakan metode harta. Ya. Sekali lagi ini adalah baru jurnal umum, belum jurnal penyesuaiannya. Tanggal 1 Oktober. Ya. Kalau metodenya beban atau pendekatan laba rugi, maka akun yang dipakai adalah akun beban. Maka jurnal umum pada tanggal 1 Oktober adalah beban sewa debit, kas kredit. Ya, ada dua metode. Perusahaan menggunakan salah satu metode. Pilih yang mana? Nomor 1 atau 2, silahkan. Ya. Nah, sekarang akan saya gambarkan, akan saya lukiskan jurnal umum, bagaimana posting ke buku besar, bagaimana neraca saldonya jika perusahaan menggunakan metode harta dulu, ya, metode harta, ya, atau pendekatan neraca. Satu-satu kita bahas, ya. Jadi yang pertama adalah pakai metode harta. Tadi jurnal umumnya seperti ini. Oke, sudah paham. Lalu kalau jurnalnya seperti ini, maka akan diposting ke buku besar, sewa dibayar di muka. Seperti ini. Kalau kasnya, ya diposting ke buku besar kas, tapi tidak usah saya tunjukkan di sini. Saudara sudah bisa ini, karena materi ini sebelum materi jurnal penyesuaian.
Nah, kalau buku besarnya seperti ini, maka pada saat menyusun neraca saldo akan tampil seperti ini. Nah, sewa dibayar di muka, maka di neraca saldo akan ada akun sewa dibayar di muka bersama dengan akun-akun lainnya. Ada akun kas, ada akun piutang, dan seterusnya. Ya, ada akun gedung, ada akun mobil, dan seterusnya. Seperti ini, sewa dibayar di muka 12 juta. Saudara, ini kuncinya. Kalau saya balik, jika di neraca saldo angka 12 juta tampil pada akun sewa dibayar di muka, ini akun harta ini, maka saudara tidak usah diberitahu pun harus tahu. Berarti perusahaan menggunakan metode harta. Sekali lagi, kalau di neraca saldo angka 12 juta tampil pada akun sewa dibayar di muka, itu artinya perusahaan menggunakan metode harta. Sampai di sini jelas ya. Berikutnya. Nah, neraca saldo persoalan kita di sini, di jurnal penyesuaian. Bagaimana caranya menyusun jurnal penyesuaian? Kita ingat tadi, kasus tadi, 1 tahun membayar sewa, ya, 12 juta. Ya, jadi bayarnya di sini 1 Oktober, masa berakhirnya di sini 1 Oktober juga, ya. Tahun 2021. Bayarnya tadi tahun 2020, berakhirnya tahun 2021. Saudara, laporan keuangan disusun di sini. Nah, 31 Desember di sini nih. Nah, maka pada saat tanggal 31 Desember, informasi akuntansi harus disajikan secara benar. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar adalah sampai 31 Desember yang sudah menjadi beban itu adalah 3 bulan. Oktober, November, Desember. Berarti kalau 1 bulannya itu 1 juta, tadi 12 juta untuk 1 tahun. Berarti per bulannya 1 juta. Kalau 3 bulan berarti 3 juta. Nah, sementara yang ini, yang 9 bulan, ini disebut belum menjadi beban. Kenapa belum menjadi beban? Sudah ikut kita bayar, tapi kita posisinya masih di sini 31 Desember, berarti belum menjadi beban. Ada 9 bulan, kalau per bulannya 1 juta berarti 9 juta. Nah, 9 juta ini loh yang disebut dengan sewa dibayar di muka. Yang 3 bulan ini disebut beban sewa. Maka jurnal penyesuaian kita ya adalah, atau sebelumnya ya saudara, kalau neraca saldo kita menginformasikan sewa dibayar di muka 12 juta, kita dikatakan overstate, menyajikan terlalu tinggi. Kenapa? Karena yang betul adalah 9 juta. Sementara di sisi lain untuk beban sewa belum kita sajikan, itu dikatakan understate, menyajikan terlalu rendah atau bahkan belum menyajikan, maka harus kita sajikan. Maka jurnal penyesuaiannya adalah itu, mengoreksi sewa dibayar di muka yang overstate dan beban sewa yang understate. Jurnal penyesuaiannya seperti ini. Nah, beban sewa debit 3 juta, sewa dibayar di muka kredit 3 juta. Kalau jurnal ini disusun, maka informasi yang kita sajikan menjadi benar. Ya, beban sewanya menjadi 3 juta, sewa dibayar di mukanya, tadi debit 12 juta, di kredit 3 juta, menjadi 9 juta sesuai kenyataan. Ya, saudara, coba kita lihat, saya ulang ya. Kalau jurnal penyesuaian kita susun, maka neraca saldo disesuaikan menjadi seperti ini. Lihat ini. Ya, bebannya menjadi 3 juta. Berarti sudah betul sesuai kenyataan perhitungan kita ya. Lalu sewa dibayar di mukanya menjadi 9 juta. Jadi dengan jurnal penyesuaian kita seperti ini, maka informasi yang kita sajikan menjadi benar. Nah, saudara, kalau pakai logika seperti itu kok kesulitan, coba sementara pakai teknis rumus ya. Walaupun ini tidak saya sarankan. Ini hanya untuk mempermudah saja. Saudara, kalau metodenya harta, kesimpulannya template atau rumusnya adalah jurnal penyesuaiannya tanggal 31 Desember, beban titik-titik debit, titik-titik dibayar di muka kredit. Saya ulang, beban titik-titik debit, titik-titik dibayar di muka kredit. Angkanya sebesar berapa? Ini diingat-ingat. Dicatat sebesar yang sudah menjadi beban, yang sudah terlewati, atau yang sudah kadaluarsa. Sehingga jurnalnya tadi disusun seperti ini. Beban titik-titik, beban sewa.
titik-titik dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Dicatat sebesar beban yang sudah terlewati. Nih, bukan yang ini, bukan. Jadi yang ini 3 bulan, jadi 3 juta. Gampang ya, kesimpulannya seperti itu. Ya, untuk yang metode harta atau pendekatan raja. Berikutnya, kalau yang metode beban atau pendekatan laba rugi, tadi jurnal umumnya seperti ini. 1 Oktober, beban sewa debit, kas kredit, angkanya masing-masing 12 juta. Lalu diposting ke buku besar, tentu buku besarnya beban sewa, bukan sewa dibayar di muka. Karena jurnal kita beban sewa, maka diposting ke buku besar beban sewa. Kasnya diposting ke buku besar kas, tidak saya tunjukkan di sini. Nah, neraca saldonya tentu akan tampil seperti ini. Sewa dibayar, beban sewa 12 juta. Nah, seperti ini. Beda dengan tadi. Kalau yang metode harta tadi, di neraca saldo, angka 12 juta tampil pada akun sewa dibayar di muka. Nah, kesimpulannya, kalau saudara tidak saya beritahu perusahaan menggunakan metode apa, harusnya sudah tahu. Kalau neraca saldonya angka 12 juta tampil pada akun beban sewa, itu artinya perusahaan menggunakan metode beban, metode beban. Ya, begitu. Nah, jurnal penyesuaiannya bagaimana? Nih. Saudara, sekali lagi, sewa dibayar pada tanggal 1 Oktober 2020, berakhir 1 Oktober 2021. Laporan keuangan disusun di sini, 31 Desember. Pada saat penyusunan laporan keuangan, data yang benar adalah bebannya 3 bulan, yang belum menjadi beban 9 bulan. Nah, kita mengatakan beban sewanya 12 juta. Salah, itu namanya overstate, menyajikan terlalu tinggi. Yang betul berapa? 3 juta, bukan 12 juta, maka harus disesuaikan. Di sisi lain, sewa dibayar di muka kita, belum kita sajikan ini. Ini belum kita sajikan ini. Maka harus kita sajikan. Maka jurnal penyesuaiannya menjadi seperti ini. Sewa dibayar di muka, debit 9 juta, beban sewa kredit 9 juta. Biar benar. Ya. Ini saya uji ya. Beban sewanya 12 juta, yang betul 3 juta, maka harus dikurangi 9 juta. Beban berkurang, kredit. Biar datanya menjadi benar 3 juta seperti ini. Ya. Nah, kita tunjukkan di neraca saldo setelah penyesuaian. Ya. Kalau jurnal penyesuaian kita betul seperti ini, maka ya akan tampil angkanya beban sewa menjadi 3 juta. Kok bisa Pak? Nah ini neraca saldonya 12 juta debit, penyesuaiannya 9 juta kredit, menjadi debit 3 juta. Dan sewa dibayar di mukanya menjadi 9 juta, tampil di sini. Oke, bagi yang kesulitan pakai logika ini sementara, pakai rumus dulu walaupun tidak saya sarankan. Ini sementara ya. Template-nya kalau menggunakan metode beban, template jurnal penyesuaiannya adalah titik-titik dibayar di muka debit, beban titik-titik kredit. Saya ulang, titik-titik dibayar di muka debit, beban titik-titik kredit. Angkanya dicatat sebesar yang belum menjadi beban atau yang belum terlewati. Jadi jurnalnya seperti ini. Ya, perhatikan. Ya, dicatat sebesar yang belum menjadi beban yang 9 bulan, 9 juta. Jurnalnya ini tinggal masukkan titik-titik dibayar di muka, berarti sewa dibayar di muka. Debit, beban titik-titik, beban sewa kredit. Mudah ya, gampang banget. Nah, coba perhatikan, coba kita bandingkan ini. Kalau metode harta, ini kalau metode beban. Satu jurnal umumnya seperti ini, diamati itu. Kalau metode beban, jurnal umumnya seperti ini. Diamati itu. Ya. Kalau metode beban, neraca saldonya sebelum penyesuaian seperti ini. Ya, kalau metode beban seperti ini. Kalau metode harta seperti tadi ya. Saya ulang. Ya. Kalau metode harta seperti ini. Kalau metode beban seperti ini. Lihat, angka 12 juta tampil pada akun sewa dibayar di muka. Kalau metode beban, angka 12 juta tampil di akun beban sewa. Jurnal penyesuaiannya, sementara pakai rumus kalau yang belum bisa melogika. Tapi yang sudah bisa melogika, saya wajibkan pakai logika tadi. Overstate, understate tadi harus dibetulkan. Nah, oke, kalau metode beban, sewa dibayar di muka. Debit,
beban sewa kredit, angkanya sebesar yang belum terlewati, 9 juta. Mudah banget ya. Oke, sudah jelas? Kalau sudah jelas, coba kita latih. Kita latih. Ada latihan ini. Di neraca saldo PT Alvina terdapat saldo akun asuransi dibayar di muka sebesar 24 juta. Saldo ini merupakan asuransi yang dibayar pada tanggal 1 September 2020 untuk periode 1 tahun terhitung mulai 1 September 2020. 1 tahun mulai 1 September 2020. Berarti sampai kapan? Sampai 1 September 2021. Buat jurnal penyesuaian. Coba mari kita lihat, atau dicoba dulu. Coba dulu, jangan dilanjutkan videonya. Videonya di pause ya, dihentikan dulu, dicoba dulu. Oke, kalau sudah selesai, dilanjutkan videonya, diputar berikutnya. Penyelesaiannya, yang pertama harus tahu dulu perusahaannya menggunakan metode harta atau beban. Itu kuncinya dulu. Kita lihat. Nah, di neraca saldo tampil di akun asuransi dibayar di muka. Berarti perusahaan menggunakan metode apa? Harta, betul. Kalau metode harta, jurnalnya gunakan template seperti ini ya. Akan kita catat beban asuransi debit, asuransi dibayar di muka kredit. Angkanya berapa? Jangan salah angkanya. Coba 24 juta untuk 1 tahun. Berarti setiap bulannya berapa? 2 juta ya, 24 juta untuk 12 bulan ya, berarti per bulannya 2 juta. Nah, yang sudah terlewati 4 bulan sudah menjadi beban. Kok bisa, Pak? Ya, mulai 1 September. Berarti September, Oktober, November, Desember. Berarti 4 bulan, 4 bulan. Nah, yang 8 bulan belum menjadi beban, maka akan dicatat sebesar yang sudah menjadi beban, berarti yang 4 bulan. 4 bulan kali 2 juta, 8 juta. Jurnalnya seperti ini. Beban asuransi debit, asuransi dibayar di muka kredit 8 juta. Gampang banget kan? Oke, latihan kedua. Di neraca saldo PT Alvina terdapat saldo akun beban iklan sebesar 20 juta. Saldo ini merupakan iklan yang dibayar untuk 20 kali penerbitan. Nah, ini hanya variasi saja. Kalau tadi berdasarkan waktu, kalau ini berdasarkan frekuensi penerbitan. Nah, sampai tanggal 31 Desember, iklan yang sudah diterbitkan sebanyak 5 kali buat jurnal penyesuaian. Coba dikerjakan dulu, videonya dihentikan dulu, di pause dulu. Ya, kerjakan dulu. Kalau sudah, coba kita uji jawaban saudara. Penyelesaiannya harus tahu dulu perusahaan menggunakan metode harta atau beban. Kita cek. Nah, di neraca saldo, angka 20 juta itu tampil pada akun beban iklan. Berarti perusahaan menggunakan metode beban. Tepat. Nah, kalau perusahaan menggunakan metode beban, template-nya, rumusnya, titik-titik dibayar di muka debit, beban titik-titik kredit. Berarti jawaban kita nanti jurnalnya iklan dibayar di muka debit, beban iklan kredit. Lah angkanya? Angkanya dicatat sebesar yang belum menjadi beban atau yang belum terlewati. Kita cek. 20 juta untuk 20 kali penerbitan, berarti setiap penerbitan 1 juta. 5 kali sudah diterbitkan, sudah menjadi beban. Yang 15 kali belum diterbitkan, belum menjadi beban. Maka angkanya dicatat sebesar yang belum menjadi beban. Berarti yang 15 kali penerbitan. 15 juta. Jurnal penyesuaian seperti ini. Iklan dibayar di muka debit, beban iklan kredit, angkanya masing-masing 15 juta. Demikian ya, semoga lebih mudah setelah menyaksikan video ini. Semoga Allah memberikan kemudahan mempelajari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika suka dengan video ini, boleh tekan like. Jika saudara suka dengan channel saya, video pembelajaran akuntansi, boleh saudara klik subscribe. Demikian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.